Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran pengenalan basis data dan basis data, masih dengan saya Latif Hadianti, masih terkait bagaimana melakukan translasi dari IR diagram ke relational schema. Oke, jadi kita akan membahas tentang extended feature. Extended feature dari IR itu kemarin sudah ada dua ya. Jadi pertama adalah specialization dan generalization. Dan yang kedua adalah terkait aggregation ya, kita akan bahas satu. Yang pertama adalah specialization. Nah, ini ada dua metodenya. Yang pertama seperti ini. Jadi kita anggap misalnya ada person gitu ya. Dia punya dua higher level, yaitu adalah student dan employee. Ini segitiga ya. Nah, maka metode pertama adalah masing-masing entity ini dia akan menjadi sebuah tabel ya, jadi person, ada student dan employee. Untuk yang lower level, atributnya cukup primary key dari higher levelnya dan atribut tambahannya dia. Jadi misalnya kalau di student ini ada total credit gitu dan di employee ini ada salary, maka atribut dari student ini cukup ID. ID ini ceritanya adalah primary key dari higher levelnya dan atribut tambahannya itulah total credit. Di employee juga berarti dia cukup primary key dari higher levelnya itu adalah person, ID ya gitu, maaf. Dan atribut tambahannya itu adalah salary. Nah, tapi kekurangannya dengan metode pertama ini adalah jika kita ingin mengetahui informasi nama, alamat dari yang bawahnya, dari employee atau student, maka kita harus melakukan join dengan si bapaknya, dengan higher levelnya. Metode kedua adalah kita menuliskan, jadi kalau ada di sini adalah person, ini adalah student, ini adalah employee gitu, maka student dan employee sebagai lower levelnya ini akan dituliskan semua atribut dari bapaknya, karena kan sifatnya inheritance ya, keturunan. Jadi misalnya person ini atributnya adalah ID, name, street, dan city, maka di student ini dituliskan lagi ID, name, street, dan city-nya. Ditambahkan dengan atributnya dia sendiri. Ya, yaitu total credit. Di employee juga seperti itu, berarti ada ID, name, street, city, dan salary. Nah, apalagi kalau specialization-nya ini sifatnya total, nah ini berarti kan yang totalnya ini, yang bapaknya ini bisa tidak dibuat. Karena dia sudah ada di sini kan, dia pasti ada di sini dan ada di sini. Jadi bisa dia tidak perlu dibuat. Nah, ini bisa di-define-nya dengan view gitu, bentuk view union antara anak-anaknya. Ini kalau dia bentuknya total. Oke. Nah, drawback-nya yaitu dia memungkinkan adanya redundan. Misalnya kalau dia adalah seorang student dan dia juga seorang employee, berarti dia ada di sini dan dia ada di sini ya. Ini misalnya overlap gitu. Maka dia akan ada redundansi data. Oke, nah yang kedua terkait extended feature adalah aggregation. Nah, aggregation ini kan bagaimana kita membuat relasi itu di sini dia sebagai entity abstrak ya gitu ya. Nah, ini caranya untuk membuat aggregation ini adalah seperti ini. Jadi primary key dari aggregate relationship ini ya, aggregate relationship-nya adalah eval4, ini kita buat namanya adalah eval4 gitu ya. Dan isinya adalah semua primary key dari entity set yang dia hubungkan. Berarti di sini dia misalnya ada di SID itu dari student gitu, misalnya di sini dia primary key-nya adalah SID, lalu dia project-nya punya juga atribut primary key-nya adalah project ID, di sini ada EID, dan di sini ada evaluation ID ya. Nah, ini maka semua primary key yang dihubungkan akan menjadi bagian dari dia. Ya, gitu. Dan ini berarti primary key-nya adalah semuanya. Oke, sekian bagaimana cara memetakan IR ke dalam relasional menggunakan extended feature dari IR. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat.